Pada saat pelajaran IPS model role playing sangat mengesankan dan juga sangat membuat kami menjadi lebih aktif dan percaya diri. Yang saya rasakan pas kemarin pelajaran role playing itu, saya senang dapat mengetahui ciri-ciri fauna di Indonesia dan melihat hewannya sekaligus. Harapan saya untuk selanjutnya pembelajaran ini untuk tetap dilanjutkan sampai ke masa-masa yang selanjutnya. Lihat umurku menjalani sisa hidupku, semua berubah begitu cepat hampiriku. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Siap belajar? Siap. Sehat? Sehat. Bagus sekali. Ada yang absen anak-anak ibu? Bagus. Ya, semangat. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari kita baca bismillah. Ya, sudah itu kita berselawat. Mau kamu berselawat untuk menabung akhirat? Mau. Berselawat kepada Rasul mulai 5 kali. Nah, anak-anak, kemarin ini kita sudah belajar tentang apa? Bagus sekali. Flora itu sama dengan apa? Tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar fauna di Indonesia. Ya, apa judulnya? Fauna di Indonesia. Ya, ini temanya ada fauna di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan. Siapa tahu anak itu apa itu mendeskripsikan? Sudah menjelaskan, bagus sekali ya, menjelaskan, tentang fauna di Indonesia, Nah, yang kedua, diharapkan anak sesudah proses pembelajaran ini dapat mengidentifikasi jenis-jenis hewan atau jenis-jenis fauna di Indonesia. Terus yang ketiga, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengelompokkan, mengklasifikasi, fauna di Indonesia. Terus yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri fauna asiatis, ya, dan peralihan juga. Nanti mempedomani tujuan pembelajaran ini, kamu buat pertanyaan apa ya maksudnya fauna misalnya, jenis-jenis apa saja Pak termasuk fauna. Kamu pedomani tujuan pembelajaran ini, membuat pertanyaan. Sekarang teknisnya ya. Teknik pembelajaran kita hari ini, model pembelajarannya ya adalah role playing. Siapa tahu apa itu role playing? Bermain peran. Nah,
untuk berperan. Ya, sudah ada latihan di rumah? Sudah. Bagus. Nah, kalau metodenya ya, metodenya itu diskusi. Metodenya diskusi. Nah, model pembelajarannya role playing. Ada jelas? Nah, teknik penilaiannya. Nah, teknik penilaiannya. Ya, ada penilaian sikap. Ya, sikap spiritual. Nah, ya, ada penilaian sosial, sikap sosial. Ada pengetahuan, ya, ada keterampilan. Nah, tahukah kamu tadi, nah, sewaktu ibu dari masuk, ibu sudah melihat pin kamu siapa, nah, ada 2 orang, ibu tahu, apa ibu, siapa yang tidak ada menjawab salam. Wajib ibu mereka menjawab salam. Orang mendoakan kita selamat, kenapa kita nggak jawab? Jadi sudah masuk itu ada nilainya, ya. Nah, sudah itu ini sikap. Ini penilaiannya sewaktu proses pembelajaran ada penilaian itu akan turun nanti perlu. Jadi ibu minta anak-anak antusias, bersemangat, ya, peduli. Nah, itu ibu harapkan nanti ada nilai kerjasama. Nah, pengetahuan di akhir pelajaran nanti ada jelas? Ada jelas anak-anak? Mau mengikutnya? Nah, tolonglah ibu bentangkan peta ibu ini. Terima kasih ya. Nah, yuk silakan si Resti untuk tampil sebagai pembawa acaranya. Iya, terima kasih. Ya. Hai teman-teman semuanya. Hai. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang fauna di Indonesia. Pada awalnya, berpuluh tahun yang lalu, daratan Pulau Sumatera ini dengan Asia itu satu daratan. Kemudian es itu mencair karena suhu naik 7 derajat. Kemudian air naik dan memisahkan antara daratan Pulau Sumatera dengan daratan Asia. Makanya di Pulau Sumatera itu sama dengan hewannya dengan di Asia. Misalkan seperti harimau yang ada di Sumatera itu sama dengan yang ada di Thailand, dan gajah yang ada di Sumatera ada juga yang seperti adanya di Thailand. Kemudian di daratan Australia itu satu daratan juga dengan Papua. Pada saat itu es pula mencair dan memisahkan antara 2 daratan ini. Kemudian hewan yang ada di keduanya terkurung. Terjadi persamaan antara Papua dengan Australia. Daratan ini disebut dengan Australis. Dan yang tadi disebut dengan fauna asiatis. Dan yang di tengah ini disebut dengan peralihan. Garis yang membatasi antara Australis dengan peralihan yaitu adalah garis Weber. Dan antara asiatis dengan peralihan yaitu disebut juga dengan garis Wallace. Baiklah, ini ada 2 gambar. Yang ini adalah penemu yang membatasi antara garis antara pulau peralihan dengan Australis, yaitu Max Weber. Dan kemudian ada juga satu lagi membatasi antara asiatis dengan peralihan yaitu Alfred Wallacea. Kita dapat menampilkan fauna dari asiatis. Baiklah, semua kelompok asiatis dipersilakan berdiri. Yang pertama untuk harimau dipersilakan. Saya adalah harimau. Saya ada di Sumatera dan di Thailand. Saya termasuk hewan yang belum punah. Maka daripada itu, lindungilah saya. Apabila habitat saya diganggu, saya akan menerkam kalian semua.
Terima kasih. Untuk harimau kita berikan tepuk tangan. Kemudian untuk gajah dipersilakan masuk. Hai teman-teman. Hai. Nama saya Gajah. Saya berasal dari Sumatera. Teman saya juga ada yang berasal dari Thailand. Kami termasuk hewan yang sudah langka. Kami memiliki ciri-ciri hewan yang menyusui dan berbadan besar. Kami hewan yang paling besar di daratan. Dan kami termasuk hewan yang paling punah, jadi lindungilah kami. Terima kasih. Terima kasih untuk gajah. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian untuk orangutan dipersilakan untuk maju. Hai teman-teman. Hai. Saya adalah orangutan. Saya berada di Pulau Sumatera. Dan ada juga teman saya yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Saya termasuk hewan yang dilindungi. Maka dari itu lindungi saya. Terima kasih. Baiklah, untuk kelompok peralihan dipersilakan maju ke depan. Baiklah, untuk kus-kus dipersilakan maju. Hai teman-teman. Hai. Saya adalah binatang kus-kus. Saya adalah hewan peralihan. Saya hewan yang malu dan bisa memanjat. Keberadaan saya hampir punah. Jadi tolong lindungi ya. Terima kasih. Kemudian untuk monyet hitam dipersilakan maju ke depan. Hai teman-teman. Hai. Saya monyet hitam. Saya termasuk hewan peralihan. Saya berada di Pulau Sulawesi. Sungguh maha kuasanya Tuhan. Dari semua spesies monyet, hanya saya yang berwarna hitam. Keberadaan saya hampir punah. Dari maka itu, lindungilah saya. Terima kasih. Kemudian untuk anoa dipersilakan maju ke depan. Hai teman-teman, nama saya Noah. Saya hampir mirip dengan kerbau. Saya terdapat di Sulawesi. Saya termasuk hewan peralihan dan saya termasuk hewan yang paling punah. Lindungilah saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok peralihan. Kita berikan tepuk tangan. Untuk fauna Australis dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk burung merak dipersilakan maju ke depan. Hai teman-teman. Hai. Saya adalah burung merak. Saya berasal dari fauna Indonesia bagian timur atau juga disebut dengan Australis. Allah memang menakjubkan yang menciptakan saya dengan satu kelebihan, yaitu bulunya yang sangat indah dan membuat orang tertarik untuk melihatnya. Di seluruh dunia tidak ada yang seperti saya, kecuali seperti di Irian Jaya dan di Australia. Pesan saya adalah, lindungilah saya agar saya tidak mengalami kepunahan. Terima kasih. Untuk kelompok Australis, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan. Ada satu yang nampak di yang terang. Ciri-cirinya lupa nanda. Keistimewaan ciri-ciri dari Asia, dari Australia itu burungnya berwarna. Kalau di Asiatis burung ada juga tapi tidak berwarna kecil, tapi kalau di Australia burungnya besar. Berkembang biak dengan bertelur. Ada satu yang menyusui kamu. Kalau di Asiatis, ya, nah itu perbedaannya warnanya besar, binatangnya menyusui. Kan ada tadi tujuan pembelajaran ibu ini. Ciri-ciri fauna Asiatis tak tampak anak ibu tadi diceritakan. Ya, nah, baiklah ibu simpulkan ya, menjangkau yang tercecer gitu ya. Ibu minta anak ibu nanti mengelompokkan, kamu diskusikan dengan teman kamu dulu. Kamu kelompokkan untuk yang ini, untuk mengklasifikasi ini, coba kamu diskusikan dengan teman kamu dulu. Ya, nanti presentasikan ke depan. Ya, presentasikan ke depan. Ayo keluarkan tadi diskusi kan, yoga. Kita apa yang yoga lihat tadi mengenai persebarannya apa? Nah, ciri-cirinya
harimau mempresentasikan apa hasil temuannya dari yang diamati tadi permen-peran. Yang teman yang satu menuliskan di papan tulis, membuat tabel. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya perwakilan dari kelompok harimau akan membacakan hasil diskusi kami tentang fauna bagian barat atau Asiatis. Iya. Mantap. Hewan yang termasuk fauna bagian barat atau Asiatis ialah harimau, gajah, badak bercula satu, badak bercula dua, monyet, kera, dan tapir. Instruksi, apa yang katakan gitu? Instruksi, tambahan lagi. Bukan namanya. Kami dari kelompok ini, menambah. Saya ingin menambah hewan dari peralihan yaitu monyet hitam dan babi rusa. Iya, monyet hitam bagi kita. Iya bagus. Tepuk tangan. Saya dari kelompok generasi akan menambahkan hewan australis yaitu burung nuri dan nana irian. Iya, bagus. Tepuk tangan. Saya Susia Prilia, saya akan menambahkan hewan yang ada di peralihan yaitu anoa. Ada anoa ketinggalan satu. Bagus sekali ya. Nah, jadi perbaiki catatan kamu. Mana yang tidak terjangkau oleh teman kamu? Nah, boleh. Nah, jadi kan lengkap itu bagus. Nama saya Mila Seperti, saya ingin menambahkan hewan yang dari Asiatis yaitu banteng. Banteng bagus. Ada yang Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok harimau. Kalau ada saran atau kritik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dari kelompok Komodo perlihatkan hasil mengkelompokkan binatangnya. Persilakan lihatkan kepada teman-teman kamu. Baiklah teman-teman, ini hasil dari pengelompokan hewan. Ini ada kekurangan. Ini dilanjutkan juga. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang kelompok dari yoga, silakan. Ciri-ciri fauna Asiatis adalah 1. Mamalia, besar dan menyusui. Ada tanggapan yang lain? Nggak ada? Pas? Pas? Nah, kesimpulannya fauna ini adalah hewan atau sejenis binatang atau hewan, ya. Sudah tahu itu? Nah, fauna ini ya kesimpulan. Nah, ini boleh anak ibu boleh catatkan kalau catatannya kurang ya. Kesimpulan fauna ini sama dengan hewan. Nih. Sudah itu jenis-jenisnya. Nih. Jenis-jenisnya banyak, boleh sembarangan saja apa yang kamu ingat tadi. Boleh kamu dulukan, boleh misalnya kini ada gajah. Ya, sudah itu sudah gajah, apalagi? Ayo, sudah gajah, apalagi? Ada harimau. Ada Ada bercula satu, ayo sama-sama. Ada bercula satu dan dua. Apa yang maksud dengan fauna? Salin saja soalnya dulu. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis hewan fauna di Indonesia. Sebelum pesan-pesan, refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan. Semuanya anak ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Memang iya. Pesan ibu satu lagi pada kamu, ya, mewujudkan rasa syukur pada Allah, ya. Kamu sudah lihat luar biasanya apa penciptaan Allah terhadap tumbuhan makhluk hidup, sudah kan? Nah, laksanakanlah sholat 5 waktu. Tidak sebanding rahmat yang diberikan kepada Allah kita dari mulai tidur sampai sore ini.
luar biasa. Hewan dijaganya kita, tidak ada kita diterkam harimau, gajah cukup berjalan sebagaimana mestinya diatur oleh Allah. Apa implementasi kita kepada Allah? Wujudnya, pesan ibu kepada kamu, rajin sholat 5 waktu. Tidak boleh membunuh binatang. Ada jelas? Baiklah anak-anak ibu, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Cuma tugas pembelajaran kita besok adalah mengenai konektivitas ruang dan waktu. Baca di halaman di buku IPS. Ada bukunya? Konektivitas antar ruang dan waktu. Itu pembelajaran besok kita. Ada jelas? Mari anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita ini mendapat berkah. Ya, kita membaca